Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rati Pancadewi Putri, NIM 19042035, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang administrasi pembangunan, yang dimana dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Yulia Hanoselina. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama, mengkaji tentang berbagai sasaran administrasi pembangunan. Yang kedua, menganalisis tentang aspek-aspek administrasi negara yang dijadikan sebagai sasaran administrasi pembangunan. Adapun poin pertama yang akan kita bahas yaitu adalah kajian tentang berbagai sasaran administrasi pembangunan. Yang A. Memahami hakikat administrasi pembangunan. Menurut pendapat Bintoro tahun 1988, administrasi negara adalah sebagai sebuah ilmu yang terus mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari teori dan piramidanya. Baik itu dalam model pemikiran ataupun peralatan analisis, arah perhatian maupun metodologi. Dalam hal ini, arah pengembangan ilmu administrasi, khususnya administrasi negara adalah pengembangan ke arah administrasi pembangunan yang menitikberatkan kepada pelaksanaan di negara-negara yang sedang berkembang. Untuk mengetahui sasaran dari administrasi pembangunan itu tentunya berdasarkan kepada ciri-ciri administrasi pembangunan. Adapun ciri-ciri dari administrasi pembangunan itu terbagi kepada 7 bagian. Yang pertama, memberikan perhatian kepada lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama pada lingkungan masyarakat negara yang berkembang. Yang kedua, berperan aktif terhadap tujuan pembangunan, baik itu dalam perumusan kebijakan sampai dalam pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, berorientasi kepada masa depan. Yang keempat, berorientasi pada pelaksanaan tugas pembangunan pemerintah. Yang kelima, mengkaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan pembangunan pada berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Yang keenam, administrator dalam aparatur pemerintahan juga sebagai penggerak perubahan. Dan yang ketujuh, lebih berpendekatan lingkungan yang berorientasi kepada usaha untuk memecahkan masalah. Poin B dari kajian tentang sasaran administrasi pembangunan yaitu adalah memahami sasaran administrasi pembangunan. Pelaksanaan pembangunan harus terus dipantau dan dievaluasi perkembangannya. Yang tujuannya itu adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. Adapun pemantauan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah sesuai. Pergeseran itu dapat berupa sasaran yang tidak tercapai, sasaran yang terlampau, ada peralihan dari dari satu sasaran ke sasaran lainnya. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya hambatan yang tidak diketahui atau diperhitungkan pada waktu perencanaan. Kedua, perkembangan keadaan yang tidak diantisipasi pada tahap perencanaan. Dan yang ketiga, realisasi dari perkiraan yang berbeda dari perencanaan karena perencanaan yang tidak tepat. Sasaran dari administrasi pembangunan itu meliputi yang pertama, menjaga sistem informasi manajemen sumber daya manusia, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, orientasi, penempatan, pendidikan dan pelatihan, manajemen sistem imbalan dan karir, pemeliharaan hubungan atasan dengan bawahan, dan pensiun. Kemudian, banyak negara yang sudah membangun administrasi yang menuju kepada aspek-aspek administrasi negara yang menjadikan sasaran dari administrasi pembangunan yaitu pengembangan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan kemampuan, pengembangan citra positif, dan budaya organisasi. Aspek-aspek administrasi negara yang dijadikan sasaran dalam administrasi pembangunan yang terdiri kepada 5 pembagian. Yang pertama, pengembangan kelembagaan. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, peningkatan kapabilitas kerja. Yang keempat, penumbuhan citra positif. Dan yang kelima, budaya organisasi. Yang pertama itu adalah pengembangan kelembagaan. Aspek kelembagaan merupakan salah satu sasaran administrasi pembangunan yang sangat penting karena berhubungan dengan pengembangan dari kelembagaan. Untuk mengetahui administrasi pembangunan mencapai sasaran dari administrasi pembangunan dapat dilihat dengan menggunakan memahami prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip organisasi dan penerapannya. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu adalah terdiri pada 10 bagian. Yang pertama, adanya kejelasan tujuan. Jadi dalam organisasi tersebut harus adanya tujuan yang jelas untuk yang akan dicapai. Yang kedua, penjelasan misi. Ini bertujuan untuk menentukan strategi apa yang akan ditempuh, menyusun rencana untuk menyusun perencanaan dan untuk menentukan program kerja.
Yang ketiga, fungsionalisasi, yang dimana organisasi pemerintahan itu merupakan organisasi yang terbesar, ya, dan dikatakan dengan organisasi terbesar karena adanya fungsi yang harus diselenggarakan baik dalam memberikan pelayanan masyarakat, pengaturan dan pembangunan. Yang keempat, pembagian tugas. Untuk memperjelas dalam mendelegasikan wewenang, bertanggung jawab serta menunjang keefektivitasnya jalannya organisasi. Yang kelima, departementalisasi. Semua tugas harus dilakukan secara berkelompok dalam departemen. Yang keenam, keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketujuh, kesatuan arah, yang dimana dalam sebuah organisasi itu memiliki satu tujuan yang harus dicapai secara bersama-sama. Yang kedelapan, kesatuan komando, yang dimana dalam sebuah organisasi itu dipimpin oleh satu pemimpin yang memimpin seluruh bawahannya. Dan yang ke-8, kejelasan kebijaksanaan tentang pola pengambilan keputusan. Dan yang ke-10, rentan kendali, jumlah bawahan atau staf dikendalikan oleh satu pemimpin saja. Sasaran dari administrasi pembangunan yang kedua itu adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan sesuatu hal yang penting dalam sebuah organisasi, yang dimana sumber daya manusia memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi dan memberikan kepastian bahwa pelaksanaan fungsi dan kegiatan organisasi dilakukan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Manajemen sumber manusia menitikberatkan kepada perhatian faktor produksi manusia dengan segala kegiatan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Aspek-aspek sasaran administrasi pembangunan yang ketiga yaitu adalah pengembangan kemampuan. Menurut pendapat Bisler, seperti yang dikutip dalam Gibson, kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi pekerjaannya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah keterampilan teknis, yaitu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan alat-alat tertentu, prosedur, dan teknis sesuai dengan bidang khusus. Yang kedua, keterampilan manusia, yaitu adalah kemampuan manusia untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, memahami orang lain, dan memotivasi orang lain, baik itu dalam bentuk perorangan ataupun dalam bentuk berkelompok. Dan yang ketiga, keterampilan konseptual, yaitu adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan organisasi. Dan yang keempat, keterampilan manajemen, yaitu adalah seluruh kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, pengawasan, termasuk di dalamnya kemampuan untuk mengikuti kebijakan dan pelaksanaan program anggaran yang terbatas. Kemudian, menurut pendapat Handoko tahun 2001, menegaskan kemampuan administratif adalah seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan pegawaian, dan pengawasan. Keterampilan itu mencakup kemampuan untuk menyusun kebijaksanaan dan prosedur, mengelola dengan anggaran terbatas, dan sebagainya. Aspek dari sasaran administrasi pembangunan yang keempat itu adalah pengembangan citra positif. Menurut pendapat Frank Gilles dalam buku Public Relations, definisi citra dalam konteks Hohmann diartikan sebagai kesan, gambaran atau impresi yang tepat atau sesuai dengan kenyataan atas sosok keberadaan berbagai kebijakan personal atau jasa dalam suatu organisasi ataupun dalam perusahaan. Menurut pendapat Saleh Sumirat dan Elvinaro Erdianto tahun 1998, terdapat 4 komponen yang membentuk citra, yaitu adalah yang pertama, persepsi, yaitu hasil pengamatan unsur lingkungan yang dikaitkan dengan proses pemaknaan. Dengan kata lain, individu akan memberikan makna terhadap rangsangan berdasarkan kepada pengalaman yang mengenai rangsangan. Yang kedua, kognisi, yaitu adalah keyakinan dari individu terhadap stimulus yang akan timbul apabila individu itu akan memberikan informasi yang dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. Dan yang ketiga, motivasi dan sikap yang akan menggerakkan respons seperti yang diinginkan oleh memberi rangsangan. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendekor keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Dan yang keempat, sikap adalah kecenderungan bertindak, berperspektif, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, dan maupun nilai.
Aspek sasaran administrasi pembangunan yang kelima yaitu adalah budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi menurut pendapat Edward B. Taylor tahun 1871, budaya adalah sekumpulan dari ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kapabilitas serta kebiasaan yang diperoleh oleh seseorang dalam sebuah perkumpulan tertentu atau komunitas tertentu. Menjadikan budaya organisasi sebagai salah satu sasaran administrasi memiliki arti bahwa sebuah organisasi itu harus kuat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsinya. Budaya organisasi yang tidak kuat dapat diubah apabila perkembangan internal dan eksternalnya yang menuntut. Perkembangan dan perubahan untuk memahami sasaran administrasi pembangunan agar menghasilkan cara dan gaya pemerintahan yang dinamis dan stabil. Administrasi negara akan dituntut meningkatkan pendidikan, semakin terspesialisasi kebutuhannya, kemudian menuntut untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib, kemudian untuk meningkatkan sistem informasi yang lebih canggih. Banyak negara yang sudah membangun administrasinya menunjukkan bahwa aspek-aspek dari administrasi negara itu menjadikan sasaran dari administrasi pembangunan, yaitu terbagi kepada 5 tadi, seperti yang telah dijelaskan, yaitu adalah pengembangan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapabilitas kerja, menumbuhkan citra positif, dan yang terakhir budaya organisasi. Materi yang selanjutnya akan dibahas dalam administrasi pembangunan ini yaitu adalah menganalisis tentang aspek-aspek administrasi negara yang dijadikan sasaran dalam administrasi pembangunan. Jadi aspek ini memiliki arti yaitu tanda, sudut pandang, segi maupun letak. Jadi aspek adalah penjabaran kontrak ukuran yang lebih operasional sebelum dijabarkan menjadi indikator-indikator perilaku yang lebih operasional. Para peneliti seperti pendapat dari Bastercom ataupun Lopez pada tahun 1993 menamakan penjabaran ini sebagai aspek ketika pengembangan pengukuran tentang akulturasi diawali dengan penjabaran teori menjadi behavioral aspect of acculturation. Kemudian bagi negara-negara berkembang, penyempurnaan ataupun pembaharuan itu perlu dilakukan. Sebagaimana menurut pendapat Bintoro Jokrominjojo, yaitu tahun 1996, dilakukan dengan menggunakan pendekatan administrasi pembangunan pada seluruh aspek administrasi negara, yaitu aspek kelembagaan, aspek tata laksanaan ataupun manajemen, dan sumber daya manusia. Karena administrasi negara merupakan bagian dari sistem sosial, maka peran dari masyarakat itu harus diikutsertakan secara aktif maupun konstruktif. Oleh karena itu, ada berbagai aspek yang saling mempengaruhi dalam administrasi negara. Adapun aspek tersebut ialah yang pertama itu adalah aspek politik. Pendekatan administrasi pembangunan memiliki hubungan yang erat, saling berhubungan dan saling berkaitan dalam perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Aspek politik mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan pada suatu negara. Yang kedua, komitmen elit kekuasaan atau komitmen pemerintah terhadap proses pembangunan dan kesediaan mereka menerima pendekatan yang sesungguh-sungguh terhadap usaha yang saling berkaitan antara dalam berbagai kehidupan masyarakat. Yang ketiga, masalah yang berhubungan dengan kestabilan politik agar pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, perkembangan di bidang politik ke arah memberikan iklim politik yang lebih menunjang kepada usaha pembangunan. Dan yang kelima, hubungan antara proses politik dan proses administrasi serta kaum politik dalam birokrasi. Dan yang terakhir, aspek hubungan politik luar negeri atau perkembangan politik luar negeri yang sangat berpengaruh terhadap administrasi pembangunan. Kedua itu adalah aspek ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dalam proses perkembangan sosial, politik, psikologi, kebudayaan, administrasi, dan ekonomi yang disebut juga dengan pembangunan atau modernisasi. Pada negara berkembang, lebih memperhatikan kepada pertumbuhan ekonomi, karena adanya desakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Keadaan ekonomi yang meningkat akan memberikan harapan untuk mencapai tujuan dari pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang sehat akan selalu memberikan pengaruh yang baik terhadap keadaan, pembinaan, dan kemampuan administrasi pembangunan.
Aspek ekonomi juga menuntut akan memperhatikan kepada pembangunan stabilitas ekonomi yang dinamis. Administrasi yang mendukung pembangunan mampu menciptakan dan menjaga kondisi ekonomi yang relatif stabil, sehingga pelaksanaan administrasi pembangunan untuk merealisasikan program pembangunan bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Aspek lain yang penting yang berhubungan antara ekonomi dengan administrasi pembangunan adalah meningkatkan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman dari birokrasi pemerintahan dalam mengambil keputusan. Aspek yang ketiga itu adalah aspek sosial budaya. Proses pembangunan terjadi karena adanya pembinaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat berbangsa yang saling menunjang atau yang saling mempengaruhi. Aspek sosial budaya yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan yaitu yang pertama, hambatan kultural yang sesuai dengan kultur tertentu suatu masyarakat merupakan hambatan suatu proses pembangunan atau usaha pembaharuan. Yang kedua, motivasi diperlukan untuk pembaharuan atau pembangunan yang memerlukan perhatian dalam administrasi pembangunan. Yang ketiga, sikap-sikap golongan dalam masyarakat terhadap usaha pembangunan. Dan yang terakhir, berbagai masalah sosial budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian dalam administrasi pembangunan. Aspek sosial budaya perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam melancarkan kebijakan dan melaksanakan program pembangunan. Aspek yang keempat itu adalah perkembangan ilmu, teknologi, dan lingkungan fisik. Administrasi pembangunan memiliki hubungan tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena administrasi pembangunan harus memberikan sarana administrator yang memungkinkan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu hal yang penting dalam hubungan perkembangan ilmu dan teknologi dalam administrasi pembangunan adalah menjadikan ilmu dan teknologi tersebut sebagai sumber yang penting dalam proses perumusan kebijakan dan sebagai pelaksana pembangunan. Administrasi pembangunan perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber daya serta pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan. Pembangunan adalah usaha yang akan mempengaruhi dan mengubah potensi dan keadaan lingkungan. Dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi, maka kita dapat memanfaatkannya sebaik mungkin untuk meningkatkan pembangunan administrasi pada negara-negara yang berkembang. Aspek yang kelima itu adalah aspek institusional. Aspek ini memiliki kaitan dengan aspek-aspek yang telah diuraikan tadi, karena pembinaan dan pengembangan aspek institusional ini memerlukan perhatian dari administrasi pembangunan yang meliputi institusi pendidikan, institusi politik, institusi ekonomi, sosial, dan sebagainya. Proses pembaruan dan pembangunan merupakan proses pembinaan institusi dalam masyarakat yang baru untuk menghapuskan institusi masyarakat yang lama. Ini berarti pengembangan institusi merupakan bagian dalam proses untuk menyebarluaskan sistem sosial masyarakat yang menyebabkan terjadinya pembinaan atau penghapusan terhadap suatu institusi, dan juga menyebabkan perubahan pada institusi, misalnya itu adalah dari institusi negara keluarga besar menjadi institusi negara keluarga inti. Perhatian administrasi pembangunan terhadap aspek institusional adalah dalam hal pembinaan institusi baru untuk lebih mendukung proses pembaharuan dalam pembangunan. Proses pembangunan sebagai suatu proses pembaharuan sosial secara menyeluruh, kemudian diperlukan peranan organisasi tertentu yang mampu mengintroduksi, memelihara, dan mempertahankan perubahan sosial maupun fisik. Maka, organisasi tersebut harus mendapatkan dukungan ataupun hubungan dalam lingkungan bagi penyebaran pembaharuan dalam lingkungan masyarakat. Pembangunan institusi dijadikan alat untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih maju sesuai dengan apa yang telah dikehendaki. Selanjutnya, dari sudut pandang administrasi negara, adapun aspek-aspek administrasi dalam proses pembangunan yaitu adalah yang pertama, perencanaan pembangunan. Rencana adalah keputusan yang tentang segala sesuatu yang telah direncanakan dan untuk dikerjakan. Keputusan pembangunan dibuat oleh seluruh masyarakat melalui wakil-wakil yang ada sesuai dengan aturan hukum dan aturan yang telah berlaku. Tugas untuk merumuskan keputusan politik dan suatu rencana pembangunan itu merupakan tugas dari badan eksekutif yang bersifat administratif. Yang kedua, perumusan program kerja. Perumusan program kerja ini merupakan dari rincian rencana. Program kerja terdapat dalam berbagai macam bentuk dan berbagai macam kegiatan. Program kerja ditentukan prioritas kegiatan, sumber biaya, lokasi proyek yang akan direalisasikan, prosedur kerja,
koordinasi, sistem pelaporan, tenaga kerja, hasil yang diharapkan, target waktu, dan prasarana yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan. Jika suatu rencana itu telah ditentukan, telah disepakati dan telah praktis, dan telah disusun secara baik, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan itu adalah pelaksanaan. Jadi, untuk mengetahui hasilnya, baik buruk atas suatu keputusan tersebut, akan dilihat setelah pelaksanaan itu dilakukan. Yang keempat adalah penilaian hasil-hasil yang dicapai. Untuk mengukur ataupun membandingkan pelaksanaan pembangunan itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak, maka dilakukan penilaian. Tujuan dari penilaian itu adalah yang pertama, menentukan lebar jurang pemisah antara hasil yang nyata dicapai dengan hasil yang harus dicapai. Yang kedua, apa yang mencari penyebab dari jurang tersebut. Dan yang ketiga, cara apa yang dapat dilakukan untuk atau yang diterapkan untuk mengatasi jurang tersebut. Aspek administrasi dalam pembangunan nasional tidak kalah penting dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial maupun budaya. Tanpa kemampuan administratif yang meningkat, kegiatan pembangunan akan merosot. Baiklah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya memohon maaf, baik itu salah dalam penyampaian maupun salah dalam pemateri, saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.